Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Karmina Salsabila dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan memaparkan pengetahuan saya mengenai Marifatur Rasul. Tentu teman-teman sudah tidak asing dengan Marifatur Rasul ini karena wajib kita ketahui ya teman-teman. Jadi teman-teman, Marifatur Rasul ini adalah upaya mengenal lebih dalam sosok utusan Allah Subhanahu wa taala, meyakini risalahnya, serta menjadikan pola hidupnya sebagai satu-satunya teladan bagi kita dalam beribadah kepada Allah, teman-teman. Ternyata beliau ini sama seperti manusia biasanya, teman-teman. Makan, minum, mempunyai keturunan, dan sebagai kita manusia seperti apa gitu. Tetapi ada yang beda nih dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana beliau ini menerima wahyu dan wajib ditaati perintahnya, yang mana dikatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 110, yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku. Yang selanjutnya ada sifat-sifat Rasulullah. Ternyata sifat Rasulullah ini sebenarnya ada 7, teman-teman, tapi yang wajib kita ketahui hanyalah 4. Jadi sebagai seorang Rasul ini dibekali kepribadian yang sangat sempurna, agar mampu mengemban amanah dakwah yang berat, karena kita sebagai manusia biasa belum tentu kuat gitu mengemban amanah yang banyak, yang berat bobotnya gitu. Maka Rasulullah diberikan sifat 1, as-sidqu, benar atau jujur, karena yang diucapkan dan perbuatannya selalu benar. Bagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Najm ayat 3-4, yang artinya apa yang diucapkan bukanlah dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dari dirinya sendiri. Yang kedua ada amanah atau terpercaya. Jadi Rasulullah ini sebagai orang yang sangat terpercaya karena memiliki integritas tinggi dan mustahil untuk berkhianat. Karena dalam menyampaikan wahyunya kepada umatnya, teman-teman, Nabi itu tidak mengurangi perkataannya, mengurangi apa yang harus disampaikannya, tidak melebih-lebihkan gitu, teman-teman. Bagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 107, yaitu sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan bagimu. Wajib kita mempercayai Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Yang ketiga ada tabligh atau menyampaikan seluruh wahyu tanpa ada yang disembunyikan, tanpa ada yang dilebih-lebihkan, tanpa ada yang dikurang-kurangkan, tanpa ada yang disembunyikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67, perintah menyampaikan apa yang diturunkan Tuhan. Seperti itu, teman-teman. Yang keempat ada al-fatonah, cerdas atau bijaksana. Rasulullah ini memiliki kecerdasan tinggi, teman-teman, untuk memimpin atau berintegrasi. Karena sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 83, yang artinya tentang hujan yang Allah berikan kepada para nabi. Yang kelima, al-multazim, yaitu berkomitmen, teguh pada prinsip dakwah dan tidak bisa diusap atau goyah oleh godaan duniawi. Jadi sangat tinggi prinsip dakwahnya sehingga tidak tergoda oleh urusan duniawi. Yang keenam ada as-suja atau berani. Jadi Rasulullah ini memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan dakwah dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian pasti tahu bagaimana kisah
nabi yang dakwah secara diam-diam, karena waktu itu susah sekali untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan, sehingga harus sembunyi-sembunyi. Bagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 39, Rasul tidak takut kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat manusia, harusnya kita juga memiliki sifat berani gitu. Karena tidak ada yang kita takutkan di dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh atau yang terakhir di sifat Rasulullah ini ada al-ismah atau terjaga. Allah menjaga para rasul dari perbuatan dosa dan kesalahan fatal atau mashum. Jadi Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjaga rasul, menjaga para rasul lainnya agar terhindar dari perbuatan dosa. Yang selanjutnya ada kewajiban umat terhadap Rasulullah. Jadi setiap umat manusia atau setiap muslim memiliki kewajiban. Yang pertama, tasdik. Apa itu tasdik? Tasdik yaitu membenarkan semua berita yang dibawa Rasulullah. Karena Rasulullah ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi suri teladan bagi umat manusia. Yang kedua ada ta'ah. Menaati perintahnya tanpa ragu. Karena yang tadi dibilang, karena Nabi Muhammad SAW ini menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus menaati semua perintah yang diucapkannya. Yang ketiga ada ittiba, yaitu mencontoh tata cara ibadah dan akhlaknya. Kita wajib mencontoh Rasulullah, karena tadi Rasulullah itu diciptakan untuk menjadi suri teladan bagi umat manusia, bagi umat di dunia ini, bagi umat muslim. Dan kita wajib mencontoh bagaimana bagaimana tata cara beliau beribadah dan akhlaknya seperti apa. Yang terakhir ada muhabbah atau mencintai Rasul di atas cinta kepada makhluk lainnya. Besarkan cinta kita kepada Rasulullah, teman-teman, bukan kepada umat, bukan kepada makhluk lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu tidak beriman salah di antara kalian sehingga aku lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Yang kelima ada fungsi dan tugas Rasul. Yang pertama ada mubasyirin wa muzirin, yang berarti pemberi kabar gembira atau surga dan peringatan neraka. Bagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 165. Tugas Rasul ini memberi kabar gembira, teman-teman, dan peringatan akan neraka. Yang kedua ada uswatun hasanah, menjadi contoh nyata penerapan Al-Quran yang mana dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Rahmatul lil alamin, itu pembawa rahmat bagi semua alam semesta, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Jadi kesimpulannya, mengenal Rasul bukanlah sekedar pengetahuan sejarah, melainkan sarana untuk meraih kecintaan Allah. Tanpa mengenal Rasul, manusia akan tersesat dalam memahami kehendak Sang Pencipta. Segitu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.